Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Inni ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener enggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh toh? Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya? Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis? Terus digoda iblis? Ayo, piye? Nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Sekalian supaya Anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia bahwa begitu dia ngomong meskipun dia yakini dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif dan mungkin nanti sore besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Nah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Nah, tak tambah dikit ya. Ini puasa belum selesai loh ya. Ini puasa belum. Artinya saya ngomong puasa belum selesai. Oke, kita belok ke sini sedikit. Sekedar untuk referensi. Jadi, iblis itu dulu kan gelisah. Loh, ini Adam, kata Allah kan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kan gitu. Inni ja'ilun fil ardi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa ini? Siapa yang naruh di surga? Bener enggak? Kan di bumi. Kok di surga? Yang cemas malah iblis. Aneh toh? Jadi yang taat sama Allah sebenarnya siapa? Bingung tak gak kon ya? Nah akhirnya iblis berusaha bagaimana caranya melakukan subversi untuk masuk surga. Berusaha supaya membawa Adam ke tempat yang seharusnya. Kan begitu? Sesuai dengan pilkada dan hasil-hasilnya. Kan gitu. Nah ternyata begitu dia mau masuk surga ada naga sangat besar. Wah ini ngelawan naga agak lama juga ini. Akhirnya si iblis pakai ilmu sirep. Terus si ininya ngantuk naganya, terus menguap. Begitu naga menguap, iblis masuk mulutnya, bleng. Terus dia lari pagi di dalamnya. Cuk. Menunggu si naga nanti beol. Terus dia ikut tainya. Begitu keluar, ekor naga itu ada di dalam surga. Oh no, baru dengar. Oh, saya juga ngarang kok ya. Loh tapi silakan bantah kalau bisa. Terus begitu masuk surga ternyata ada pasukan lain. Pasukannya itu burung-burung, terutama burung-burung merak. Tapi itu dah tidak saya ceritakan. Pokoknya intinya sampailah dia ke Adam. Emang Adam makhluk bodoh sehingga bisa dipengaruhi iblis? Kan Allah mengatakan inna khalaqnal insana fi. Adam lebih unggul apa lebih rendah dari iblis? Lebih unggul. Ahsani takwim, dia sebaik-baik ciptaan, masterpiece-nya Allah. Masa bisa dipengaruhi iblis?
terus digoda iblis. Ayo, piye? Nggak bisa. Upama saya aja nggak bisa kok digoda iblis. Cuman iblis ini pinter, dia pernah kuliah di IKJ. Jadi iblis menciptakan kostum persis seperti malaikat Jibril. Terus dia pakai, pokoknya penampilannya persis Jibril sehingga Adam, wahai Baginda, ada apa gerangan? Baginda menemui aku, gitu kan. Terus diterima oleh Adam karena yang datang menurut Adam itu Jibril. Terus si Jibril palsu ini tidak menjawab, dia cuman menyeret tangannya Adam untuk mendekati sebuah pohon. Nah, di situ kesalahannya, wala taqraba hadhis syajarah, jangan dekati pohon itu, kata Allah. Maka karena dia mendekati pohon itu dihukumlah Allah sehingga kemudian Adam dipindah ke bumi, kan begitu. Terus disimpulkan oleh manusia di dunia berarti di surga itu ada pohon yang tidak boleh didekati, itu disebut pohon terlarang gitu ya. Betul? Pernah dengar pohon terlarang? Saya bilang, kalau di surga ada larangan aku mau rono aku. Surga enggak ada larangan dong. Enggak ada pohon terlarang. Pasti harus ada analisis yang lain, bukan pohon larangan. Loh kalau di surga ada larangan namanya bumi. Ini jangan, itu iya, sengsu jangan. Ngerti sengsu? Oseng-oseng asu. Kok jadi cerita surga saya. Oke, gini teman-teman sekalian, supaya Anda itu gini, saya itu tidak bilang bahwa yang saya omongkan itu benar. Saya itu ingin memberantas GR-nya setiap manusia di dunia, bahwa begitu dia ngomong, meskipun dia yakini, dia pikir itu benernya bener. Padahal setiap yang kita omongkan itu kebenaran relatif, dan mungkin nanti sore, besok pagi kita menemukan kebenaran yang lebih benar, betul enggak? Jadi semua yang saya omongkan itu juga jangan dianggap benar. Bahan saja, siapa tahu melalui omongan ngawur saya itu Anda oleh Allah diberi hidayah untuk menemukan kebenaran. Kan gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang percaya kepada saya. Salahmu dewe. Terus nanti Anda masuk surga, ini saya gara-gara percaya sama Cak Nun. Salahmu dewe, kata malaikat Malik. Saya melakukan itu karena saya percaya sama kenduri cinta sama Cak Nun. Terus jare Malik, ya salahmu dewe, arek dapure koyo ngono kok percaya kan gitu. Jadi jangan percaya, saya kesini ini tidak supaya Anda percaya sama saya. Saya kesini ini mengajak Anda untuk percaya yang wajib dan sah dan tepat untuk kita percaya, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Ngono ya caranya ya. Oke, kembali ke iblis. Jadi pohon itu bukan pohon larangan, itu pohon. Jadi coba sekarang Anda referensinya gini. Allah itu di Quran asalkan dia memberi gambaran sesuatu mengenai misalnya kalimat yang baik, peradaban yang baik, kebudayaan yang baik, pemerintahan yang baik, selalu pakai pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin atluha tsabit wa far'uha fis sama. Kan gitu. Jadi pohon itu selalu menjadi idiomatiknya Allah untuk menggambarkan sesuatu. Jadi pohon yang didekati Adam itu karena Adam masih baru akan sekolah di dunia. Kamu jangan dekat-dekat kepada pohon yang kamu tidak akan paham. Itu S3-nya surga. Jadi bukan larangan. Gitu loh. Kamu wali kota belum selesai kok kamu sudah gubernur. Gubernur baru sebentar kok sudah presiden. Tak datengin iblis loh nanti. Kira-kira loh ya. Ya aku nggak ngomongin siapa-siapa, aku cuma memberi gambaran-gambar. Bahwa asosiasimu ke sana memang benar. Tapi kan saya nggak ganggu toh. Saya kan nggak ganggu, saya nggak pernah ngapa-ngapain, saya oke-oke saja.
Saya tidak ada urusan sama dunia ini, kamu telan semuanya, aku tidak ada masalah. Gitu loh. Kalau aku anti korupsi, aku tidak eman emasnya, tidak eman duitnya. Tidak boleh aku eman duit atau emas. Yang aku eman adalah kenapa engkau berbuat jahat sehingga akan merugikan dirimu, merugikan anakmu, keluargamu dan masa depanmu di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Oke. Yuk, iblisnya sudah ya. Teman-teman sekalian, kita kembali ke puasa. Jadi sekarang imsak tadi ya. Imsak. Jadi imsak itu kapan waktunya? 10 menit sebelum azan subuh. Coba ini jawaban kayak begini ini bagaimana coba? Coba ini pekok banget orang. Lah masa imsak itu waktunya kapan? Dia bilang 10 menit sebelum azan subuh. Coba bagaimana tuh jawabannya? Imsak itu dari subuh sampai maghrib. Bagaimana sih? Imsak itu artinya Anda membatasi diri, menahan diri. Tumsiku, Anda mengendalikan. Imsak itu pengendalian. Jadi imsak itu waktunya dari subuh ke maghrib. Ayo kok tadi jawabnya 10 menit sebelum zuhur. Lara-ara ini. Loh, wong kamu itu urusan satu kata belum beres mau ngurusi Ahok. Itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, ini guyon rek. Jauh cinta tanpa guyon itu kan bagaikan roti tanpa sambel, ya apa aja. Gitu ya Mas ya. Maka sebenarnya saya sayang sekali kemarin Ramadan tidak bisa ke KJ karena giliran sama Leto sama Noe. Sebenarnya saya ingin kasih saran Anda untuk melakukan ijtihad dan eksperimentasi di masjid Anda masing-masing di kampung. Jadi imsak itu ketika 10 menit sebelum subuh itu kan memperingatkan sebentar lagi kamu harus menahan diri. Jadi sebenarnya kata-katanya imsak itu mengingatkan bahwa nanti kamu harus imsak. Bukan ini sudah imsak, bukan. Nah begitu Allahu Akbar, imsak dimulai. Kan gitu? Jam 7 imsak, 8 imsak, 9 imsak, siang imsak, sampai jam 4, sampai baru nanti jam 6 kurang dikit, baru imsaknya selesai. Jadi saya itu ingin menyarankan Anda, mulai Ramadan depan, itu sebanyak-banyaknya ucapkan imsak di masjid. Jadi Anda kalau mulai jam 11 mulai agak lapar, Anda ke masjid, imsak. Dah. 3 kali gitu ya. Terus nanti jam 1 udah lapar-laparnya itu. Anda ke masjid lagi supaya memberi semangat kepada orang yang berpuasa. Imsak gitu. Terus jam 3 itu juga sudah mulai wah buka masih lama gitu. Jadi lemes itu ucapkan lagi serentak. Imsak itu. Ya kira-kira orang sekampung keluar semua dibawain cangkul, ndasmu dipakai. Padahal benar nggak yang Anda lakukan? Benar lah, makanya kebenaran di depan atau di tengah orang yang tidak mengerti kebenaran itu akan menjadi keburukan. Kan begitu. Jadi kalau ada yang berani mencoba saya seneng loh itu. Saya seneng ya. Seneng aku. Kalau ada yang berani, Masya Allah, ya Allah. Kalau Anda mati syahid, wis. Oke, dah kita selesaikan soal hari raya dan puasa ya. Puasanya masih banyak. Saya banyak nulis tentang puasa akhir-akhir ini juga. Saya juga punya buku yang kemarin sangat diandalkan di toko buku itu, dan Tuhan pun berpuasa. Terus Lailatul Qadar, dikit aja ya. Ada yang kemarin dapat Lailatul Qadar? Menurut Anda Lailatul Qadar itu apa, Mas? Lailatul Qadar mana? Apa Lailatul Qadar itu kira-kira? Coba Fahmi. Lailatul Qadar piye, coba Mi. Kalau di Al-Quran, Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Terus kok orang pada nunggu-nunggu Lailatul Qadar? Mungkin karena mereka mendapat informasinya lebih mulia dari 1000 bulan. Nah iya. Terus
mereka kan bayangin dapat Lailatul Qadar itu kan dapat rezeki banyak, dapat uang 5 gebok, dapat lotre, ditelepon suruh jadi menteri, gitu kan? Lailatul Qadar gitu kan? Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar diturunkan dari langit. Yang ada Quran diturunkan, dan ketika Quran diturunkan, maka malam itu menjadi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tempatnya, wadahnya, momentumnya, bukan barang yang turun dari langit. Yang turun dari langit adalah Al-Quran. Lah kok kamu menunggu Lailatul Qadar, wong Quran sudah turun dari dulu kok. Kon niku ya apa karepmu? Kok nunggu-nunggu ini malam ganjil loh, ini Lailatul Qadar. Lah Qur'annya udah turun dari dulu kok. Kok kamu tunggu-tunggu? Iki sebenarnya bagaimana pengertiannya ini? Sudah dari dulu Quran turun kok. Kamu belum lahir Quran wis jangkep kok. Kok kamu tunggu-tunggu Lailatul Qadar? Ayo piye pengertiannya? Ayo coba, Mi. Kira-kira gampang kok, kalau di Maiyah gampang jawabnya. Maiyah kok. Begitu Al-Quran entah satu biji ayat, entah satu biji pemaknaan, hikmah atau apapun, kamu pakai dalam hidupmu, berarti dia turun di dalam jiwamu, maka itulah Lailatul Qadar. Kan begitu? Tidak penting siang atau malam. Emang siang dan malam itu bedanya apa? Kalau tidak percaya, tanya sama yang buta. Kalau kamu bedakan siang terang benderang, ngarepe wong picek kan, ayo ngomong. Coba, kalau ada orang buta, misalnya di asrama orang buta, terus Anda jadi saudara, bedanya siang dan malam itu, kira-kira ya apa hati arek-arek itu? Sik dolekno watu rek, watu. Jadi malam dan tidak malam, terang dan gelap itu kan hanya urusan panca indera. Betul enggak? Begitu panca indera enggak ada, dia sudah tidak gelap, tidak terang. Apakah hidupmu hanya panca indera? Atau lebih tinggi dan lebih dalam dari panca indera? Apakah cinta bisa engkau pandang? Bisa engkau dengarkan? Yang bisa engkau dengarkan adalah ucapan yang seolah-olah mencintaimu. I love you. Kamu dengarkan. Tapi cinta yang sejati bisa kamu dengarkan dengan panca inderamu? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Maka Lailatul Qadar juga tidak bisa. Jadi Lailatul Qadar itu milikmu, kapan saja kamu ambil ayat itu kamu berlakukan dalam hidupmu, itulah Lailatul Qadar. Maka kita subjeknya, jangan nunggu-nunggu. Begitu malam ganjil ngene ngarepe omah. Ditekani jin kapok kono.